Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar, yes. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Baik, kita langsung masuk ke materi yaitu Wali Songo dan strategi dakwahnya. Apakah ada yang pernah ke Wali Songo? Belum pernah? Jadi pengertian Wali Songo. Wali Songo sering juga ditulis Wali Sanga adalah sebutan aktif atau bagi 9 tokoh ulama yang sangat dihormati dan berperan sentral dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-15 dan ke-16. Secara etimologi, asal kata Wali Songo berasal dari dua kata yaitu wali dari bahasa Arab yaitu waliullah. Berarti orang yang dicintai atau orang yang dekat dengan Allah, wakil, sahabat Allah atau pemimpin. Dalam konteks ini, wali merujuk pada orang yang solih atau suci yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan spiritual. Kedua yaitu songo dari bahasa Jawa yang berarti 9. Secara harfiah, Wali Songo berarti 9 wali Allah atau 9 tokoh penyebar agama Islam yang diutus atau diberi tugas penting untuk menyebarkan ajaran Islam. Ada yang tahu siapa saja nama Wali Songo? Baik, Mbak Farha. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Raden Rahmat, yang ketiga Raden Magdum Ibrahim. Oh iya, Mbak Aisyah mau nyanyi Bu Guru. Baik, jadi 9 nama anggota Wali Songo yaitu satu ada Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kedua Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat. Ketiga Sunan Bonang yaitu Raden Magdum Ibrahim. Keempat terus Sunan Derajat yaitu Raden Kosim. Kelima Sunan Giri yaitu Raden Paku. Keenam Sunan Kalijogo yaitu Raden Said. Ketujuh Sunan Kudus yaitu Sayyid Ja'far Shodiq. Ke-8 yaitu Sunan Muria Raden Umar Sahid. Ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Lanjutnya masuk ke strategi dakwah Wali Songo. Jadi strategi dakwah Wali Songo sangat fleksibel, akomodatif dan bijaksana. Sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang saat itu masih kental dengan budaya Hindu, Buddha, dan animisme. Wali Songo menggunakan berbagai metode yang sering melengkapi secara umum. Ada 5 strategi utama yang mereka terapkan yaitu pertama pendekatan budaya akulturasi. Ada yang mau membaca? Jadi Pendekatan budaya atau akulturasi. Strategi ini adalah metode penyebaran Islam dengan memanfaatkan, memodifikasi, dan menyelaraskan unsur-unsur budaya, seni, dan tradisi lokal yang sudah ada, seperti wayang, gamelan, dan upacara adat. Dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, tujuannya agar Islam dapat diterima secara damai dan familiar tanpa menimbulkan penolakan budaya. Jadi pendekatan akulturasi yaitu menggunakan seni, yaitu seperti contohnya gamelan, wayang kulit, pakai tembang atau lagu. Terus pakai adat dan tradisi yaitu seperti kayak selamatan, terus
Ya, kayak gitu, tasyakuran kayak gitu ya. Ya, selanjutnya pendidikan atau pesantren. Yaitu strategi ini fokus pada pembentukan lembaga pendidikan formal seperti pesantren yang berfungsi sebagai pusat pengajaran, pendalaman, dan pengkaderan agama Islam. Pesantren menjadi tempat yang melahirkan para ulama dari dai baru serta menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual masyarakat. Yaitu seperti contohnya Sunan Giri, yaitu mendirikan pesantren namanya pesantren Giri seperti itu, dan juga Sunan Ampel, yaitu mendirikan pesantren namanya pesantren Ampel. Ketiga yaitu tentang dengan cara pernikahan. Baik Mbak Naila. Pernikahan strategi ini merupakan metode penyebaran Islam melalui ikatan perkawinan antara para wali songo atau keturunan mereka dengan tokoh-tokoh lokal, terutama keluarga kerajaan atau bangsawan yang berpengaruh. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan dakwah ke lingkungan istana, mempererat hubungan sosial politik, dan mempermudah penerimaan Islam yang di kalangan elit. Ya, jadi strategi ketiga yaitu menggunakan pernikahan. Ada beberapa wali songo itu menikah dengan putri-putri kerajaan atau bangsawan Majapahit seperti itu. Keempat yaitu pembangunan sarana ibadah. Mbak Isna tolong dibaca. Pembangunan sarana ibadah. Strategi ini adalah pembangunan dan pendirian masjid dan musola sebagai pusat ibadah, sholat, pengajaran agama, serta pusat kegiatan sosial dan musyawarah untuk umat Islam. Pembangunan ini seringkali dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur arsitektur lokal sebagai bentuk akulturasi. Terima kasih Mbak Isna. Keempat yaitu pembangunan sarana ibadah, yaitu contohnya mendirikan Masjid Agung di Demak yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Selanjutnya kelima yaitu tentang pendekatan sosial dan politik. Strategi ini melibatkan keterlibatan aktif kehidupan sosial masyarakat seperti membantu fakir miskin dan mengajarkan etika sosial dan ranah politik seperti bergaul dengan penguasa atau pedagang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan teladan akhlak mulia dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah. Jadi kelima tentang pendekatan sosial dan politik, yaitu dengan cara seperti Maulana Malik Ibrahim dengan cara bergaul dengan masyarakat di pelabuhan dan pasar. Yang kedua ada pendekatan langsung seperti yaitu Sunan Ampel menggunakan cara moh limo, yaitu moh main atau judi, moh ngombe atau tidak mabuk. Ketiga itu moh maling, keempat itu moh madat atau narkoba, kelima moh madon atau zina. Jadi seperti itu tentang strategi dakwah Wali Songo di Jawa. Baik, setelah Ibu jelaskan, apakah ada? Baik, kalau seperti itu Ibu yang bertanya ya. Baik, Mbak
Mbak Yeni, tolong sebutkan 9 nama Wali Songo lengkap. Yang nomor 1 yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang nomor 2 yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang nomor 3 yaitu Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat yaitu Raden Kasim atau Sunan Derajat. Yang kelima Raden Paku atau Sunan Giri. Yang keenam Raden Said atau Sunan Kalijaga. Yang ketujuh Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang terakhir yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak Yeni. Selanjut pertanyaan kedua yaitu Mbak Aisyah, sebutkan 5 strategi dakwah Wali Songo. 1 memakai wayang kulit kan enggak sih? Akulturasi budaya. Yang kedua dengan pendidikan menciptakan pesantren. Terus selanjutnya dengan jalur pernikahan. Selanjutnya dengan membangun sarana ibadah. Selanjutnya pendekatan sosial dan politik. Sudah. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Baik, dapat kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang inti dari keberhasilan strategi dakwah Wali Songo adalah kedamaian, toleransi, dan menghindari konflik. Mereka menunjukkan keteladanan akhlak karimah yang baik serta menggunakan metode yang lembut agar masyarakat tidak terancam melainkan tertarik untuk mempelajari dan menerima Islam. Baik, sekian dari pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.